Kenapa sih harus diglorify banget lo pengen kelihatan old money gitu loh biar dapat respect. Kenapa kita tuh harus mengglorify Iya. orang kaya Iya, gitu iya, loh. iya. Padahal kayak nggak semua orang kaya tuh baik. Iya, betul. Nggak semua orang kaya juga mendapatkan kekayaannya tuh dengan cara halal Iya. gitu. Best. Hi Slansayers, welcome back to Slansay. Oh my god, hari ini tuh gue gak tahu kenapa merasa kayak hari ini tuh dangdut, cerah banget. Kayak gue ngerasa hari ini tuh Siti Badriah gitu loh, ngerti nggak? Kayak menyala hari ini pokoknya. Nah hari ini gue kedatangan tamu yang spesial banget. Kayak kita bakal ngomongin seru-seru banget tentang identitas diri, politik. Oh, serem banget ya saya. Politik enggak, kita pokoknya hari ini bakal seru-seruan aja sama Mbak Tumbas. Oh my god. Deg-degan. Kenapa deg-degan sih, Beb? Karena Ini kayak biasa aja lagi kebingungan. tahu. Lagi kebingungan tentang apa nih? Kebingungannya Kebingungan nih. tentang identitas dangdut Diri. tadi, teman-teman. Oh, nanti kita gali itu lebih dalam ya, sayang. Iya. Kita gali itu lebih dalam ya. 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 Nah, ini kan banyak banget orang yang kenal kamu tuh sebagai Tumbas gitu loh. Tapi kalau misalnya boleh kenalan dulu sama Slayers yang lagi nonton ini, sebenarnya kamu tuh nama aslinya siapa sih? Nama aslinya? Katanya mau kalah. Iya, bener. Nama aslinya Bikin. Muti. Muti? Hmm. Oh. Tumbas itu sebenarnya nama yang dibikin sama audiens, sama Dangdut Rangers. Dangdutan. Iya. Muti ya? Ada lagu nggak sih kalau nggak salah? Muti ya. Beda ya? Gak tahu. Aku gak tahu. Jangan ketawa ya, jangan ketawa. Tapi- Karena gue tahu lanjutan lagunya di mana, lagunya nggak sopan. Oh ya udah nggak usah. Ya, nggak usah dinyanyiin Nggak usah. gitu. Oh, namanya Muti berarti Iya, ya. betul. Nah, by the way guys, ini FYI aja, aku sama Mbak Tumbas ini kita bukan baru pertama kali ketemu, karena sebelumnya kita pernah ada project bareng juga. Iya. Terus habis itu juga dia di manajemen yang dimana yang punya manajemennya itu juga teman baik aku. Iya. Jadi kayak ya lingkupnya di sini-sini aja gitu ya. Betul. Nama kamu tuh berarti Muti. Mutia gitu kan. Nah, Tumbas tuh berarti artinya apa? Kenapa Tumbas? Tumbas itu tuh kalau di bahasa Jawa artinya beli. Dulu tuh karena konten aku awal-awal tuh beli-beli baju, beli-beli apa. Sebenarnya gara-gara itu, terus menyebutlah Tumbas itu. Terus karena orang-orang kayak suka sama kata-kata itu ditungguin kayak mana Tumbasnya. Jadi kayak beli nggak beli apa aja Tumbas gitu. Itu jadi kayak slang, kayak opening gitu ya. Tumbas, Iya, Tumbas. gitu ya. Sekarang lebih kalem. Sekarang lebih kalem ya? Iya, jadi Tumbas. Dulu kan Tumbas gitu. Iya, dulu Sekarang, pusing. Tumbas. Iya. Slay. Tumbas. Langsung Slay. edgy, mahal, independen gitu ya, Wak. Nah, terus akhir-akhir ini, bukan akhir-akhir ini, dan kamu akhirnya sekarang tuh pakai nama Lemonade. Nah, Iya. yang sekarang kamu pakai itu ada ceritanya nggak? Kenapa nama kamu Cadbury Lemonade? Sebenarnya itu udah lama banget, Mil. Dari Sebelum viral? sebelum zaman-zaman masih krisis identitas 1.0. 1.0, sekarang ada 1 point berapa nih? Ya begitulah ya. Iya, jadi dulu waktu kuliah kayak pingin nama-nama alter gitu loh, tapi di main account. Terus kayak apa ya yang seru gitu. Terus waktu itu kan lagi kayak manis pahit kehidupan ya, zaman-zaman kuliah gitu. Jadi kayak ya kita gabungkan aja kemanisan dan keasaman hidup ini. Jadilah Cadbury Lemonade Iya. gitu ya, yang disatukan. Soalnya namanya Gen Z banget, tapi kamu Gen Z bukan? Gen Z. Kamu umur? 26. Ya. Ya. Gen Z lah ya, Gen Z. 99 Gen Z. Gak, masih Gen Iya, Z, Gen masih Z. Gen Z. Nah, terus abis itu setelah viral dan apa segala macam tuh gimana sih reaksi teman dan keluarga kamu lihat konten kamu yang super dangdut nang neng nong itu gitu loh. Karena jujur aku pertama kali ngeliat kamu itu kayaknya tahun 2023 ya, kamu konten akhir ya? Iya kan? Awal aku. Oh iya ya. Tapi mungkin baru benar. Algoritma ya teman ya. Algoritmanya bekerja di aku agak mungkin Bener. akhir-akhir gitu ya. Terus aku Bener. waktu itu ngeliat di FYP kayak anjir nih cewek beneran berani banget outfitnya kayak begitu keluar rumah. Nah, tapi dulu tuh sampai gua ngestal karena gua kayak pengen lihat dia ini keluar rumah beneran kayak gini apa enggak. Tapi emang ada yang keluar rumah? Kamu maksudnya? Iya, nggak maksud aku kamu menemukan yang keluar rumah nggak? Belum. Iya. Enggak. Soalnya Iya kan? nggak dipakai Kecuali keluar. event. Iya, kecuali Itu pun event. event juga kamu get ready with me. Iya. Kayak aku tuh tidak melihat kayak kamu di luar sebegitunya, ngerti nggak? Ada apa sih di balik itu? Gitu Jadi kan. emang kecuali kalau dibayar baru dipakai ya Iya, teman-teman. benar, Kalau enggak ya
normal aja loh. Iya, Gitu, sebenarnya itu tak tahu agak diri. jadinya effort ya, Wak. Iya nggak sih? Bener-bener, apalagi Indonesia panas. Waktu itu kan aku suka layer-layer kan. Terus kayak, aduh, kayaknya nggak sih, kemeringet, mambu. Iya, Tau nggak bener. mambu? Mambu tuh Bau. apa? Oh, asyam gitu ya, Iya, gerah gitu, mambu. gerhana gitu kan. Gitu. Nah, sebelum kita bahas lebih jauh ini aku mau tahu kamu tuh aslinya dari Jakarta kah? Lahir di Jakarta atau besar di kota lain atau gimana? Bener, jadi lahir di Jakarta, tapi sekolah sampai SMA, pokoknya sampai SMA itu di Malang, baru kuliah Surabaya. Oh, Malang tuh Surabaya? Malang tuh beda-beda, Malang tuh Malang, Oh, Malang coy. tuh Malang. Kamu nilai geografinya berapa ya? Enggak, kirain gue Malang tuh ya kotanya Malang, gitu iya, kan. bener-bener. Kota Malang, Surabaya sama Malang deket sih, kayak Jakarta Bandung gitu loh. Ketahuan deh gue kalau sekolah cuma sampai depan pagar. Oh begitu, berarti sampai SMA terus habis itu akhirnya pindah ke Surabaya, sampai kerja. Sampai kerja. Awal-awal. Kerja awal-awal ke sana terus habis itu pindah ke ibu kota. Pindah dulu ke Malang. Oke, Habis tapi- resign, nggak ngapa-ngapain kan, belum bikin konten. Pulang dulu, karena nggak ada duit. Paham. Kayak kampung aku, mami, papi. Masih jadi beban ya. Bener, Masih jadi beban orang tua lagi. Gitu. Nah terus sekarang kamu balik ke Jakarta lagi, gimana pengalaman kamu pindah-pindah kota tuh itu gimana sih? Karena aku nggak bisa relate gitu. Kalau aku dari kecil, aku cuma lahir doang di Jayapura, and then I grew up in Jakarta gitu. Jadi aku Jadi nggak pernah tahu- pindah-pindah ya? Iya, yang kota gitu. Karena mungkin karena itu waktu dipaksa ya, Tuntutan. dipaksa. Karena kuliah kan di luar kota, jadi mau nggak mau harus pindah dari situ kan. Ya homesick awal-awal, tapi habis itu aku merasa kayak, ya I can do it. growing up is It's not easy, babe. it's not easy gitu. Terus aku dulu kayak cita-citanya kayak menjadi New Yorkers gitu loh. Paham, yang harus di metropolitan. It's still my dream until now, Sama. actually. Terus kayak ya udah kayak mungkin ini adalah cara kita belajar sebelum beneran nanti ke New York ya Iya. teman-teman ya. Gara-gara Devil Wears Prada nggak sih? Iya, That's my favorite movie. that's also my favorite. Jadi aku kayak dari kecil nonton itu, terus aku langsung kayak, I always knew aku pengen tinggal di kota yang metropolitan. Iya, terus habis itu Gitu. kayak selalu nontonin vlog-vlog orang Iya, yang New keluar-keluar Yorkers, ke New iya, York, yang gitu. orang Indonesia tinggal di New York. Bener, yang pindah-pindah tuh kayak moving, Iya, ya, yang gitu-gitu. hidupnya tuh cantik gitu loh ya. Bener. Demir pagi-pagi tuh manifesting dulu, ngejurnal gitu. Ih, So seru-seru banget deh pokoknya. Nggak gue banget deh pokoknya. Pokoknya hidupnya ya. Kok kita beda ya? Kok aku seru banget? Kalau Hidup demir aku. banget gitu loh. Nah tapi ini kamu kalau boleh tahu dulu tuh sempat kerja apa aja sebelum sekarang akhirnya jadi content creator? Dulu jadi project manager di agency, udah That's your first job? my first job. Oh. Tapi sebenarnya waktu kuliah kayak magang-magang jadi vendor dekor, jadi IO ya cuma magang-magang aja. Oh oke. Terus ya Berarti kamu kuliah ambil jurusan apa tuh? Komunikasi. Cewek-cewek sama Komunikasi, Queens, ya. Communications gitu. Berarti kuliah di Di Unair, Surabaya. Pinter ya berarti ya. Alhamdulillah. Cewek-cewek smart ya dia nih. Yes. Fun fact, aku mau sombong. Apa tuh? Lulus 3,5 tahun. Fun fact. 4 tahun. Nggak delay tuh. Iya nggak delay. Tetap bagus loh kan. Karena aku di tengah-tengah konten. Nah kan berarti keren banget sambil dibikin konten waktu itu. Apalagi skripsi aku ngebahas Gilang. Oh temen banget. Iya gitu. beneran. Skripsi gue implementasi kampanye self love yang dilakukan oleh Gilang Samieji. Wah. Bahkan Temen pas sendiri. gue masih ingat sampai sekarang dan bahkan pas gue sidang tuh Gilang ikut. Oh iya. Jadi iya konten IE, bikin skripsi tipes Iya. IE gitu. Seru Gitu. banget. Struggle. Iya, Juggling. cewek-cewek struggle gitu kan Iya. biar seru hidupnya. Bener, say, cewek gitu. juggling yang kayak konten tapi kuliah, tapi konten tapi Claudia kuliah. Yunda lah. Iya. Gitu kan. Nah tapi buat kamu sendiri tuh apa menurut kamu dengan kamu pindah-pindah kota tuh bikin kamu jadi kayak lebih mandiri atau justru malah ada tantangan sendiri? Of course. Kenapa gini? Of course. Iya, soalnya kayak kan harus mikir ya. Waktu itu kan awal mandiri kan pas kuliah, jadi kayak harus mikirin gimana kelola uang Uangnya. ya kan, gimana kelola emosi apalagi karena kan kayak nggak bisa tuh kalau misalnya di rumah kan kita masih ada kayak emotional Iya. apa? Support. Ya. Emotional support. Iya, gitu. Kalau sendiri kan kayak itu harus di manage ya kayak gitu-gitunya sih sebenarnya. Iya benar. Berarti kamu tuh pindah ke Jakarta tuh pas waktu kamu kerja jadi project manager itu? Enggak. Atau itu masih di Surabaya? Itu masih di Surabaya. Di terus agensi di resign. Surabaya. Bener. Terus resign, terus bikin konten dulu, baru diajak manajer aku itu ke Oh. sini. Oke, berarti sekarang nih kamu masih tinggal sendiri kan berarti sekarang? Maunya Kerja sih sama juga. suami ya? Maunya sebenarnya sama suami. Sebenarnya maunya ada pendampingnya ya. Bener. Emang nggak dapet suami-suami sampai sekarang? Belum
doakan ya teman-teman ya. Iya. Setahu aku tuh bahkan dulu aku nonton juga konten kamu kayaknya ada deh calon-calonnya. Ada aku mendengar suara-suara calon-calonnya itu. Wow. Yang orang-orang pada komen ini siapa sih calonnya Filipus gitu. Pada nanya. Semua yang ada di konten aku semua jadi calon. Iya. Pokoknya abis dari situ laki-laki dikit aja. Iya. Udah ketahuan jantan nih muncul di akun dia langsung Bener. ini nih orangnya, ini nih orangnya. Soalnya jelas-jelas suaranya Padahal cempreng gitu kan. Kamu tuh sekarang kerja juga, itu tuh ada tim atau kamu megang sendiri by the way? Sama manajemen kan. Tapi aku punya tim cuma editor sama asisten. Jadi ada dua. Ada dua. Tapi gabung ke manajemen ini ya Ginza Empire ya. Iya, Ginza Empire ya. Kak Itu Ginza. banyak banget teman-teman, kayak dapat apa aja ya? Dapat koor. Ini koor aku lagi datang. Terus dapat admin. Dapat apa lagi ya? Dapat finance. Ya semuanya jadi, Iya, semuanya jadi pokoknya terbantu banget gitu lah ya. Betul. Oke, nice. Iya. Nah, ini soal konten kamu dan karir kamu nih ya. Kan kamu dikenal karena konten fashion kamu tuh yang very dangdut gitu, sangat nyentrik gitu loh. Nah, itu tuh dari mana sih ide awal itu tuh muncul kamu tuh berpakaian seperti itu? Apa emang lo tuh suka yang colorful banget atau gimana? Kalau suka warna aku suka banget. Sebenarnya kamu suka banget. Aku tetap suka pink, orange, kuning. Yang menyala-menyala tuh iya, suka aku suka gitu kayak ya? di mataku tuh wow, gemas gitu ya? gemas gitu. Jadi sebenarnya dari dulu kuliah itu emang suka banget koleksi baju-baju yang lucu-lucu gitu. Cuma emang nggak senabrak itu gitu kan. Kalau misalnya di teman-teman aku dari kuliah tahu tuh sebenarnya fashion show lah ke kampus. Dari dulu tuh iya. Udah fashion show ya setiap ke Iya, kampus fashion ya. show tiap ke kampus. Terus habis itu karena temen aku kan yang encourage aku buat bikin konten Mil. Terus dia bilang, udah pakai aja yang punya gitu kan. Lama-lama habis kan Neng, bajunya itu aja. Ya udah nyomot-nyomot lah baju ibu, baju kakak. Gabungkan Jadinya gitu. dangdut Jadi gitu dangdut ya. gitu. Apalagi kayak baju ibu-ibu, gimana sih baju ibu-ibu? Iya tahu. Iya daster atau enggak baju-baju yang udah Gamis-gamis, agak apa, gitu iya, kan. kayak Tapi kan gitu. gamis tapi bling-bling gitu Nah, kan. motif-motif apa gitu. Ya udah deh dari situ baru muncullah kedangdutan itu. Terus ya udah, untungnya mereka semua support ya. Malah kayak pakai yang ini, pakai ini gitu. Ya anak komunikasi kan. Iya. Jadi kayak ya apalagi sih anak komunikasi ya udah lo mau jadi apa aja juga bisa Iya, gitu terserah kan. gitu. Apalagi kayak fun fact, skripsi aku tuh soal fashion. Oh, walaupun- Fashion is communication. Well, it's true. Ya bener nggak sih? iya. Bener. Lucu loh. It's actually bener. Dari cara kita berpakaian kan itu juga secara nggak langsung cara It's kita how to berkomunikasi communicate, juga kan ke bener. orang. Kayak express ourselves gitu through fashion. Bisa Bener. jadi first impression kita juga. Bener Dan gitu. segala. That's very nice actually. Nah ini pas kamu awal konten tuh banyak gak sih kayak hujatan-hujatan kayak mungkin orang tuh bilang kayak Nora gitu. Karena kan seniat itu gitu loh. Sengaja dinorain kan? Iya malah sebenarnya sengaja nyentrik-nyentrikin kan malah Bener, kamu kan. sengaja dinorain. Kalau nggak gitu kan, apalagi TikTok kan attention span-nya pendek ya. Jadi aku kayak gimana caranya orang-orang tuh mau nih, at least beberapa detik di awal mau nonton gitu. Jadi sengaja dinora-norain. Jadi kalau misalnya di komen Nora ya, awalnya kayak bodo amat ya kan. Tapi At lama-lama juga kayak annoying ya. Kayak, you don't know me. Iya. Gitu. Lagian yang pada komen-komen tuh, guys, she was a project manager, okay? She knows what she's doing. Kayak nggak mungkin lo ngasal, di balik semua itu tuh nggak ada cerita apa, nggak ada tujuan tertentu. Iya, kayak sekali lagi kan background saya fashion is communication Nah, tadi ya. lo baca deskripsi dia tuh. Baca skripsi gue, penelitian soal fashion is communication itu. Nah, jadi gara-gara komentar-komentar kayak gitu malah kamunya tuh ya awalnya tuh kayak fine karena ya itu expected ya. Bener. Kinda kayak you sign up for it gitu kan. Iya, karena kayak bad comment still a good engagement kan. Betul. Jadi kayak ya udah terserah komen aja gitu. Tapi kan namanya manusia kan kadang kayak apa sih yang di komen terus kayak kadang ada yang masuk hati tapi ya ya gitu. Ya udah. bisa ya. Soalnya kalau nggak gitu kayaknya bakal stuck di situ. Bayangin kalau misalnya kamu peduliin kata orang-orang Mil. Gue sekarang udah di rumah sakit jiwa, say. Kan? Rescue. Udah fix banget. Iya Sakit kan, nggak akan menjadi demensia. embel seperti Slay ini loh teman-teman. Amin. Kamu juga berarti sekarang masih bertahan dan kamu udah mulai konten dari tahun 2023 itu. Ya, it's quite a long time. Lalu banyak yang nggak bisa survive selama itu dan kamu masih bisa survive itu keren banget. Thank Ya kan? you. Nah, ini buat kamu sendiri, Muti. Kamu lebih enak dipanggil Muti atau Tumbas? Mana aja, Muti Muti Tumbas aja ya, Muti boleh. Muti. Kamuti. Kamuti ada nggak sih momen tertentu yang Jangan bikin- pakai K dong, kayak tua banget Mil. Ya kan aku 24, jadi aku harus lebih sopan loh. Terhadap aku ini. Enggak, kan 24 sama 26 itu cuma beda dikit. 2 tahun. Iya. Dikit. Dikit. Oh, beda dikit ya udah. Muti, nih ada nggak sih momen tertentu yang bikin kamu sadar kalau misalnya konten kamu tuh kayak mulai punya identitas sendiri gitu loh? Maksudnya Kayak gimana tuh? it's different than
other influencer gitu? Iya, Ada iya. nggak momen itu? Iya ada, karena kayak riset kan sebelumnya. Kayak aku tuh pengen jadi yang kayak gimana sih waktu bikin konten fashion. Karena kan banyak ya konten fashion content creator masa di luar sana. Terus kayak apa yang bikin aku beda gitu. Jadi emang dari awal emang udah di build, Konsepin. iya dikonsepin kayak gitu Mil. Gitu. I see, Walaupun I see. sebenarnya awalnya aku pengen kayak jadi BC. Iya, elegan ya. Iya. Aku juga kalau bisa gue awalnya kayak Iya, BC deh. iya kan? Cantik Atau gitu kayak kan. pengen jadi Michelle Mele. Iya, Mbak Kayak- Michelle gitu Iya kan, cantik gitu, menyala Iya gitu. kan. Cuma kayak sekali lagi kayaknya itu tuh juga kebentuk karena diri kita sendiri deh. Iya, Maksudnya benar. kalau nggak align sama kita juga kayak nggak bisa bayangin kalau misalnya aku pakai baju Miha tapi jiwanya nggak di situ kan juga kayak nggak menyala kayak nggak Miha. nyampe. Nggak nyampe gitu. Jadi kayak apa imposter. Imposter vibes, Iya. imposter syndrome. Hah? Soalnya gue heran 2025 sekarang banyak banget istilahnya, gue Iya, pusing. aku nggak ngikutin. Iya, sama Nggak bisa lagi. catch up. Iya, susah di ngikut-ngikutin tren gitu. Nah ini tapi kayak di balik konten-konten kamu ini kan ceria banget gitu loh. Ternyata Mbak Tumbas ini tuh faktanya ternyata introvert ya. Iya. Sebenarnya kamu introvert ya. Parah. Tapi dulunya kayaknya kalau ngecek MBTI dulu ENFP. Pokoknya extrovert. Oh. Terus nggak tahu sejak kapan tiba-tiba kayak udah jadi I gitu. Kayak ya aku seneng ketemu teman-teman, aku suka ngobrol sama orang, tapi kalau misalnya nggak match energinya. bukan nggak match, tapi kalau misalnya udah kelamaan juga kayak cepet iya. abis Drain gitu, ya. cepet Ya, abis. dan menurut aku juga mau introvert, extrovert, ambivert, pervert, apa segala macam. Ya. Takut. Lu kalau misalnya social energi kita tuh bisa tetap habis gitu loh. It doesn't matter lo extrovert atau introvert, ngerti nggak sih? Bener. Tergantung kita yang milih-milih span-nya tuh kayak gimana. Ya nggak sih? Iya. Tapi maksudnya lebih ke arah nge-charge energinya nggak sih? Emang kamu apa? Extrovert, introvert? Aku sih sebenarnya ya, dulu tuh aku ngerasa extrovert banget. Tapi makin kesini, tadinya aku mau mikir dikonsepin nih. Kayak gue sekarang introvert ya. Oh, dikonsepin. Dikonsepin, dipaksa. Nggak, tapi aku tanya kalau misalnya kamu kayak seminggu nggak keluar gitu. Gue 2 hari nggak keluar stres. Nah, berarti extrovert itu mau konsep kayak gitu. Nah itu, udah. karena tadinya pengen dikonsepin jadi kutu buku, nerd cantik. Tapi introvert tuh nggak mesti kutu buku, extrovert ada yang Iya, kutu buku ngerti. ya. Ngerti, aku juga. Kalau aku juga aku ekstrovert tapi kutuan, bukan kutu buku, kutuan kalau aku. Jadi aku tuh ngerasa aku ambivert sebenarnya. Ini to be honest, aku Oke. ambivert kayaknya. Jadi at the same time aku bisa menghabiskan waktu di luar banget dan dapat energi dari orang-orang. Oke. Tapi kadang ada momen-momen tertentu aku nggak pengen kemana-mana seharian, tapi mentok seharian. Oh, oke. 2 hari udah sepaneng. Oh, Itu berarti apa itu? 2 hari tipes deh. 2 hari agak tipes kayak gitu. Karena kadang kalau misal gue ketemu banyak orang ngobrol dan apa segala macam, malah aku jadi energized gitu. Kebayang lagi, aku punya tim aku yang kayak gitu. Kalau misalnya dia nggak ketemu orang, sakit. Dia bilang, aku sakit. Kenapa kamu nggak keluar? Iya, aku nggak keluar 2 hari, sama lagi. Kayaknya maksimal Iya. extrovert tuh 2 hari nggak kemana-mana, Iya, itu udah benar. mentok ya. Iya, tadinya gue tuh pengen di introvert FOMO kan, soalnya banyak banget Iya, introvert iya, sekarang. iya. Jadi gue kayak Introvert apa gue introvert aja ya biar keren gitu loh, edgy. Kayak lucu gak sih kalau gue introvert? Kayak waktu itu juga laktos intoleran, aku kayak bilangnya aku laktos, biar kayak ada Tapi emang kamu laktos? laktos intoleran. Oh, And oke. I'm proud. Kayak oh my god, sorry aku pesannya pakai soy milk, kesam laktos intoleran. Ngerti gak sih? It's kind of Iya, iya, fashionable, ngerti gak sih in a way? Kayak walaupun lo pakai baju basic tapi lo laktos intoleran tuh kayak ngerti gak sih? Maksud gue, misalnya lo ke coffee shop, oke? Misalnya kayak cuma putih-putih gitu ya? Putih, kemeja putih, terus kayak kan pasti oh my god, this basic bitch gitu kan yang masuk gitu. Mbak, aku mau ice latte 1. Oke, Kak. Susunya soy milk. I'm lactose intolerant. Iya. Kayak oh my god. Langsung kayak derajatnya Derajatnya iya. naik, kayak oh my god, unik banget punya lactose intoleran. Tapi nggak ya, introvert extrovert nggak ada derajatnya ya, sama ya. Benar. Sama. ya? Cuma emang maksudnya dasarnya konsepnya. Iya, Suka konsepnya. ngekonsepin. Kayak tahu nggak sekarang tuh ada konsep ini, kalau cool tone itu berarti cantik. tau Iya, nggak? terus habis itu kalau bajunya agak yang kayak apa atom-atom gitu kayak old money. Iya, gitu-gitu. pokoknya ada konsep-konsep gitu deh. Iya. Padahal kayak, siapa sih yang bikin konsep ini? Iya, siapa sih yang awalnya gebukin ya gitu kan? Kayak sebenarnya kan sama aja ya. Iya, bener sama aja. Nggak, tapi kalau laktos intoleran nggak sih, menurut aku tetap keren. Kayak, kan? ya aku mau pakai oat milk. Nah ini aku kayak apa nih, kalau misalnya kamu lagi di rumah sendiri gitu loh. Biasa kamu ngapain aja buat kamu recharge energy gitu kan, kamu sebagai introvert?
Fun fact. Suka banget fun fact. Banyak kayak wow faktanya ya. Cumi-cumi.com banyak banget ya. Aku tuh kalau kamu 2 hari nggak keluar itu nggak apa-apa. Aku 1 bulan nggak keluar aku fine. Iya, aku kemarin tuh sempet pulang ke Malang karena ya itu aku ada sempet ya ngapain ya di ibu kota ini, pulang dulu deh karena juga kayak rehat dulu gitu. Yaudah aku pulang, aku cuma 2 hari keluar. Sisanya aku di rumah. Di rumah doang? Iya. Gak kemana-mana? Gak kemana-mana. Dan lagi pulang kampung gitu loh jatuhnya. Iya, nggak sih? harusnya kan padahal di sana ada teman-teman aku, Iya. bisa kemana explore kafe-kafe baru di Malang, apa kayak gitu. Enggak. Di rumah. Di rumah 28 hari ya? Iya. Oh my god. Aku ngapain ya kalau ditanya kayak gitu? Kadang nggak berasa loh, Mil. Karena saking enjoy aja. Nggak kemana-mana. Tapi di rumah pun kayak maksudnya kamu nggak bener-bener just bed rot atau kayak Oh, apa ya, gimana ya? ya melakukan aktivitas di rumah ya, makan pagi, makan siang, bikin apa gitu. Iya, Tapi di bener. dalam rumah. Iya, di dalam rumah. Enggak bed rot. Sakit punggung. Karena aku kalau sekalinya di rumah aku bed rot. Oh, paham Legit, lagi. aku cuma di kasur doang dari pagi sampai malam. Aku paling biasanya nonton film. Nonton, apa lagi ya? Nonton anime. Aku ada anime seru Kamu banget. wibu ya ternyata ya. Ya. Kenapa? Wibu sekarang keren loh. Iya benar. Setuju sih. Dulu kayak Wibu tuh Kesannya, padahal keren Iya, keren kok. anime bagus kok. Iya dan banyak kenapa ya si Slaymin ini ngeliat aku ngomong dia Kamu nggak suka Wibu ya? enggak, cuma aku suka bikin jokes out of wibu. Karena kayak wibu-wibu yang gue ketemu gak bener. Mungkin kalau wibu kayak kamu bener ya. Cuma wibu yang aku ketemu tuh suka mosing, Beb. jadi Itu serem wibu gitu. hardcore. Iya, wibu hardcore, tahu gak sih yang di Blok M, yang di FX. yang gue tuh lagi turun loh habis beli protein gue after my fucking chill day at the gym. Terus tiba-tiba di bawah mosing. Ngapain mau Satu sih? pakai kostum Hinata, satu pakai kostum Demon Slayer. Gue kayak what the fuck is this? Kayak orang rame banget gitu Nggak, tapi loh. kalau mosing hardcore, aku tahu yang mas-mas pakai baju hitam-hitam. Iya, Tapi iya. kalau pakai baju Hinata, aku juga nggak tahu sih. Iya, maksudnya bukan mosing kali ya, cuma rame gitu loh pada kayak joget. Huha-huha Iya, huha-huha, gitu. gue gak ngerti kan konsepnya apa, tapi gue cuma ngelewatin dan agak kayak jir gue introvert gitu loh. Jir gue Sorry, introvert mau lewat. Introvert mau lewat. Enggak. Iya, enggak kamu nggak sama- nonton anime? Dulu aku nonton Naruto. Iya, that's anime. Iya kan, itu masih termasuk anime kan? Anime. Iya, aku Iya, apa? Doraemon, Doraemon Shinchan. nonton. Ya, berarti kecil aku wibu. Oh, karena yang aku nonton itu semua. Oh, gue kira wibu tuh Chibimaru-chan? enggak. Oh, enggak. Tapi Naruto ngikutin banget. Oh iya. Karena Avatar Aang tuh anime bukannya ikutannya? Avatar itu bukan Jepang ya? Bukan ya. Aku ada satu, oh my god, kayak gue wibu deh. Spill. Oh my god, spill. Ada satu, tau gak sih Of the Fireflies? Oh iya, itu kisah sedih sih. Itu sedih banget. Itu sedih. Iya kan, Itu yang makan permen kadaluarsa. Iya. Itu Iya kan? Itu Jepang kan? Benar-benar Jepang. Wibu kan kalau lu suka? Gue suka banget itu. Kalau cuma satu kayak nggak bingung Oh, sih. ya, enggak ya. Ya cuma waktu itu, maksudnya pas gue nonton itu gue beneran kayak nangis banget. Dan kayak beneran, itu menurut gue film bagus banget sih. Iya. kan? Wibu. Wibu, berarti wibu. Hidup wibu. Hidup wibu laktos. Iya. Tapi kenapa ya? Aku nggak tahu sih kalau ekstrovert suka anime juga nggak ya? Maksudnya suka nonton anime nggak ya? Di sini ada ekstrovert suka nonton anime nggak? Emang kalau introvert extrovert nyambung ya, Beb? Nggak suka mana suka Kalau anime? introvert mungkin karena Extrovert mungkin nggak ada waktu ya, karena di luar Bener. mulu. Karena di luar mulu. kalau introvert kayaknya baru Karena di kayak rumah mulu. Iya, ngapain ya scroll anime. Tapi setuju, karena temanku yang introvert 100% wibu. Oke. Wow. 100%. Editor gue. Tuh dia, sumpah, Najian, editor gue, dia wibu. Ini yang ini. Bukan, Oh, yang bukan. aku pribadi itu dia bener-bener wibu banget. Dan dia bisa nggak keluar rumah seminggu, Dia 2 kalau ngomong sama minggu. kamu tiba-tiba pakai bahasa Jepang kayak nani. Enggak. dia nggak nani gitu, tapi kalau lari dia gini. Tangannya gini. Jadi itu yang gue kayak get the fuck out of my face, kayak lo minggir anjing. Dulu ada temen gue SMP yang kayak gitu dan gue dorong. SMP. Kamu bully. Iya, kinda a bully. SMP, tapi wibu. Yang aku bully. tapi wibu, gitu. Oke, udah selesai ya topik wibunya panjang ya. wibunya Seru panjang banget sih ngomongin wibu ini. Oke, moving on. Nah, ini menurut kamu sendiri kayak apa sih yang bikin kamu tuh paling ngerasa burn out sebagai content creator gitu, atau sebagai Mbak Tumbas ini? Gitu. Apa kesulitannya? Kesulitannya harus mikirin bajunya itu sih. Harus
harus up to date. Karena kan awalnya aku tuh bukan yang, paham gak sih, mungkin kalau misalnya teman-teman, kalau aku bisa bilang, kalau aku dari penglihatan aku ya, misalnya BC, Listia itu kan mereka emang ale, apalagi mereka mungkin kayak emang suka belanja, suka nyari barang gitu loh. Soalnya aku kan awalnya bukan dari yang beli-beli barang kayak gitu, tapi mix and match kan. aku tuh pakai resource yang aku punya gitu. Jadi kesulitan aku tuh sebenarnya bikin burnout itu adalah aku tuh harus menjadi orang yang FOMO, padahal aku tuh orangnya sekali lagi introvert dan joy missing out gitu. Oh, enjoy. bukan fear of missing out ya. Enjoy. Tapi, gitu. JOMO ya. JOMO. Joy of missing out ya. Iya, gitu. Jadi kayak aduh, apalagi itu yang menurut aku bikin kayak konsumerisme gitu. Oh iya, ya dan benar sih kayak mungkin kalau dari kamu pun mungkin kalau kayak sorry ya kayak maksudnya BC itu it's hard, ada sulitnya juga, tapi menurut aku kayaknya mereka tuh masih ada bisa melihat beberapa referensi gitu loh di luar gitu kan. Tapi kalau nyari yang kayak kamu yang benar-benar mix and match, apalagi dengan barang-barang yang lokal gitu, maksudnya budaya-budaya lokal, bajunya tuh random-random apa, bukan yang kayak warna-warni doang gitu. Itu kan susah kan, jadi kamu juga nggak bisa dapat referensi dari mana-mana. Bener, sulit. Misalnya pun aku lihat siapa content creator di luar gitu, bajunya udah nyentrik banget. Nyari di Indo di mana gitu. Iya, bener. Terus apalagi yang bikin aku capek ya? Ya itu sih, mungkin ekspektasi diri aku ke aku sendiri gitu. Jadi aku tuh pingin A, B, C, D gitu kan. Terus once itu nggak dapet tuh kayak kesel sendiri. Kayak marah gitu loh ke diri aku sendiri. Jangan dicontoh ya teman-teman ya gitu. Karena harusnya kita tidak seperti itu. Misalnya enjoy aja bikin ini tuh sebagai kegiatan yang seru gitu. Tapi ya itu jelekku itu adalah itu kalau misalnya aku nggak dapet apa yang aku mau tuh Jadi stres sendiri. jadi stres gitu loh, kayak mungkin terlalu ini ya, pushing myself too hard gitu. Terlalu mengglorify kalau misalnya kita nggak nge-push diri kita tuh. Itu lu salah. Iya, kita tuh nggak kurang. mencoba. Nah gitu, lu tuh penakut apa kayak gitu-gitu. Toxic Terus positivity. ya gitu, terus habis itu aku mungkin karena udah pindah ke Jakarta, aku lihat teman-teman aku di sekitar tuh kayak gimana. Mereka dapat kerja yang kayak gimana gitu kan. Terus nah ini juga jangan dicontoh ya teman-teman ya. Tapi ya itu apa ya namanya manusiawi ya, kita ada perasaan kayak pingin deh aku kayak gitu. Maksudnya bukan berarti aku nggak suka mereka dapat hal itu ya, tapi maksudnya aku mau juga loh, gimana sih caranya gitu. Terus pas aku udah berusaha keras banget, kenapa nggak dapet? Nah itu tuh aku merasa kayaknya apa salah aku ya gitu, tuh yang bikin aku sebentar sepertinya nggak seperti itu cara berpikirnya ramai ya. banget dunia ini Iya, gitu ya, di kayak kepala tuh. bener gitu sih Mil. Jadi kayak butuh break aja gitu kan. Bener. Nah ini kan sekarang kamu udah enggak menikmati lagi jadi Mbak Tumbas ini, tanda kutip ya, yang dikenal dulu gitu loh. Ada nggak yang bilang karena kamu habis putus atau apa gitu, is that true? Atau or what? Kepo deh. Kayak Kepo karena deh. habis putus kah? Atau karena diri sendiri kah? Lebih ke karena diri sendiri ya. Kalau soal putus kita rahasiakan ya. Kita nanti off cam ya. Ya itu off cam, itu beda segmen ya. Iya itu beda segmen ya. Tapi lebih ke diri sendiri sih. Jadi ya itu karena tantangannya tuh di diri aku sendiri. Gimana aku tuh overcome perasaan bersalah dan itunya loh kayak muaknya sama diri aku gitu. Karena aku selalu ngelihat apa karena aku terlalu dangdut ya. Jadi aku tuh nggak mendapatkan hal-hal itu gitu. Terus ada yang bilang kan kayak kalau misalnya kamu pengen sesuatu ya kamu kejar, tapi aku ngerasa aku udah ngejar mati-matian tapi nggak dapet, jadi kayak capek gitu. Okay. Makanya aku jadi mikir kayak apa sebenarnya tuh bukan itu ya yang harusnya aku kejar gitu, terus apa ya gitu. Makanya aku kayak take a break tuh nggak apa-apa kok gitu. Jadi and try something else gitu kan. and try something else karena mungkin emang bukan itu gitu, mungkin hal lain gitu. Jadi kalau misalnya kita nggak break kan kita nggak tahu ya Iya, apa yang benar. sebenarnya bisa kita kejar atau layak kita kejar. Enggak. Ya gitu sih Mil. Jadi teman-teman di luar sana, aku tahu kayak mungkin kalian capek, tapi kalau misalnya kalian takut mau berhenti, menurut aku bukan berhenti sih, tapi kayak lebih pause dan pelan-pelan aja. Karena kayak kalau misalnya kamu lebih pelan-pelan tuh bisa lihat gitu loh, apa lebih objektif gitu. Jadi nggak terlalu fokus ke yang dimau gitu, tapi kayak lihat sekitar gitu loh, ada apa, opportunity apa yang bisa diambil gitu. Jadi ya pelan-pelan aja gitu, nggak ada yang buru-buruin kita. Iya bener, sebenarnya nggak ada deadline-nya loh hidup ini loh. Iya, nggak ada deadline-nya loh. It's me versus me aja gitu Iya kan. gitu, makanya kayak normal banget ya manusia capek dan tiba-tiba nggak jadi dangdut lagi atau nggak mau jadi tumbas lagi gitu. Especially with your job, our job gitu kan, kayak
gampang banget sebenarnya untuk kayak jadi burnout gitu kan, entah dari diri kita sendiri, bener kamu bilang tadi, atau kayak jadinya kita comparing diri kita sama yang lain-lain gitu-gitu kan, dan itu yang kita kepapar setiap hari, dan realitanya emang sekarang kita hidup butuh sosial media, jadi ya sebenarnya kayak mau nggak mau kita harus ngadepin itu. Nah, caranya untuk kayak ngelawan itu ya emang kadang butuh pause sih, aku setuju, kayak kan? butuh nggak nge-scroll dulu gitu-gitu. Bener, terus kayak manusia tuh apa ya, selalu berubah sih Iya, menurut bener. aku. Kayak mungkin Emil yang dulu itu sama Emil yang sekarang. Emil yang dulu bukanlah yang sekarang. Dulu di Ya maksud aku, bayangin Emil 5 tahun lalu sama Emil sekarang, itu pasti beda banget gitu loh kan. Nah, begitu juga kayak aku gitu. Aku ngerasa dangdut is a, apa ya, face dan spektrum gitu loh. Maksud aku tuh nggak hanya itu gitu. Yep. Nggak hanya, mungkin nggak cuma baju, mungkin nanti ada hal-hal dangdut lainnya yang ya. kita nanti di perjalanan ketemu gitu Di kan. perjalanan Cadbury Lemonade ini Iya, ya. Betul. gitu. Justru malah lebih seru kayak kamu sih, menurut aku malah jadi bagusnya kamu kayak orang jadi bisa ngerasa relatable, karena aku yakin banget kamu nggak sendiri kan di hal-hal kayak gini, tapi orang tuh banyak ngalamin hal yang sama, kayak lagi burn out dengan apa yang mereka lakuin, dan kamu speak up tentang ini di social media, jadi orang-orang tuh ngerasa kayak jadi ada temennya gitu loh. Malah bagus kayak kita grow up bareng gitu loh, orang yang nonton kamu jadi ngerasa tumbuh bareng kamu gitu, and I feel that itu something special gitu loh. Right? Setuju. Nah, tapi apa momen yang mungkin bikin kamu sadar kalau emang jadi Mbak Tubas itu tuh kayak kayaknya udah nggak bisa Kayaknya udah lagi nggak deh. align gitu ya. Kayaknya sih ya beberapa bulan terakhir ya. Sebenarnya itu dari awal tahun. Cuma aku tuh masih berusaha, mungkin aku masih bisa usahain untuk tetap jadi dangdut gitu kan. Waktu sempat aku hire tim kreatif gitu, karena kayak biar mikirin deh hal-hal dangdut apa sih yang bisa ditempel lagi nih di konten Mbak Tumbas gitu. Tapi karena bukan dari aku ya, jadi ngerasa pasti kurang deh, ini tuh nggak aku banget deh gitu. Ya itu, setelah dari situ aku ngerasa kayaknya udah cukup dulu gitu. Ya dari situ sih Mil, sebenarnya nggak ada trigger apa yang siapa komen apa, nggak ada sih, itu dari Emang diri pure aku. dari diri kamu Iya, sendiri. mungkin fun fact. Fun fact lagi. Wow, fakta. Ya, karena Cumi-cumi.com. aku Kami. baru 26 tahun ya kan, baru berulang Masih muda tahun. banget. Nah, Beneran gue, gue bener 26 tuh masih muda banget. Gue ngomongnya tuh kan, I make everything sound sarcastic, padahal ya enggak beneran. nggak, maksudnya di umur 26 tuh kayaknya frontal lobe orang-orang tuh baru fully develop gitu loh. Iya, itu kan umur-umur lo lagi midlife crisis nggak sih? Ya, tapi bukan Katanya. itu yang aku bilang. Apa tuh? Lebih ke arah cara berpikir kita gitu loh, Mil. Kayak ya pasti beda dong, misalnya umur 24, 25, 26 gitu. Apalagi kayak dengan otak kita yang udah lebih develop, jadi ada hal-hal yang lebih apa ya, jadi paham nggak sih, tiba-tiba urat malunya tuh kesambung lagi gitu loh. Jadi kayak udah kali ya dangdut gitu. Oh iya, kayak gue udah agak makin tua nih gitu ya. Ya, maksudnya makin bertambah umur nih, makin dewasa Bener. gitu kan. Gitu, tapi bukan berarti aku nggak mau jadi dangdut lagi ya. Mungkin one day Dangdut but in another way gitu kan. Mungkin dangdut in the way I speak, or dangdut in the way I act, atau gimana gitu kan, who knows ya kan. Bener. Nah, tapi gimana nih rasanya kamu sendiri, kayak menurut kamu dikomentarin sama netizen yang dulu tuh selalu nyentrik dan sekarang tuh kayak kok kayaknya Kakak lebih kalem sih gitu. Justru aku How do you tuh respond to that? merasa kayak, aku nggak tahu aku harus seneng, tersinggung atau gimana ya, kayak pada bilang gini, Kak, aku suka kakak yang sekarang nggak berisik. Maksudnya? Jadi maksudnya dulu gue berisik. Aku dulu berisik gitu. Jadi aku kayak bingung, aku harus seneng, sedih, tersinggung, atau aku marah, apa gimana? Kamu yang sekarang lebih ini tahu, soalnya yang kemarin kamu apa gitu. Iya banyak sih yang bilang kayak gitu. Cuma ya udah ya sekali lagi namanya juga manusia kan. bener. Kita yang dulu bukanlah yang Padahal kan menurut aku itu pesona itu yang bikin kamu naik juga kan. bener. Jujur Awalnya. berat sih, karena sempat ngerasa kayak kalau misalnya aku nggak dangdut aku tuh siapa ya gitu. Apalagi karena itu kan identitas ini kan aku bentuk kan dari awal gitu. Cuma sekali lagi kembali lagi ke konsep, kalau identitas ini kita bentuk, ya berarti aku bisa bikin identitasku lain gitu kan. Betul. Itu. Oke. Nah, tapi kamu sekarang ngerasa jadi lebih kayak bebas, happy, dan nyaman gitu nggak dengan format konten kamu yang baru-baru ini, belakangan ini? Jujur lebih nggak pusing. Karena kayak lebih low effort kan, lebih ke aku lagi nyari kan. Jadi ya udah senyarinya aku aja. Terus ya itu karena nggak berisik jadi nggak pening kali ya. Dan mungkin jadi kayak lebih apa adanya aja gitu Bener, ya. lebih apa adanya aja. Kalau dulu kan emang kayak di konsep banget gitu. Ya kayak tadi aku bilang lagi, jadi orang kayak bisa lebih ngikutin kamu as kamu gitu loh. Bukan kayak Tumbas gitu, tapi kayak orang tuh ngikutin kamu throughout the
whole journey and I think that's beautiful. Oh, gitu, thank you. right? Tepuk tangan untuk Tumbas, Mbak Tumbas. Mbak Muti. Iya. Gitu ya Mbak Muti. Nah ini sekarang kita bakal lanjut main game tipis ya. Gamenya adalah Dar Der Dor. Ini tamu adalah raja ya, jadi kamu ngambil duluan. Oh gitu. Ih takut banget, jujur. Coba aku Harusnya baca. easy sih. Masa? Ini kita berdua harus jawab. Aku baca ya. Iya. Spill merek pakaian yang menurut lo overpriced tapi kualitasnya nggak banget. Mahal tapi nggak, kualitasnya nggak bagus kan? Iya. Ya udah aku jawab. Kamu jawab nggak apa-apa. Nanti sensor ya. Sensor ya, sensor ya. Oh my god, agree. Oh, sumpah? Sumpah, Kamu pernah beli? Aku dulu sering banget beli kaosnya. Oh, Dan kamu beli kalau kaosnya? dicuci, ini kain apa, jahitan-jahitannya Oh iya, tuh suka lepas. lepas-lepas. Ya ampun, itu aku juga, tapi aku celana. Bayangin apa nggak takut? Iya, robek gitu kan. Makanya. Terus kayak agak mencang-mencong jahitannya. Aku sedih deh, mungkin karena, aku mungkin bisa paham karena kan fashion ini kan industri yang cepet banget Iya, ya. Jadi kayak dia tuh kejar-kejaran sama Yang lain gitu sama kan. tren ya kan. Jadi kayak produksinya mungkin belum maksimal, iya, tapi benar. kayak keburu tren hilang. Jadi dia mau nggak mau nih tetap, udah sampel-sampel deh dia iya. jual gitu. Nggak dicoba dulu, nggak apa, udah nggak apa-apa. Iya, mungkin baru sekali revisi kali. Padahal mungkin Baru satu mungkin revisi. kalau itu harusnya Kalau ada jadi berapa? 3 revisi kayaknya bagus gitu ya. gitu. Tapi ini mungkin sekalian jadi nggak negatif-negatif aja ya. Shout out untuk lokal brand, menurut gue yang bagus banget tuh gue suka sama Drunk Dad. Iya. Drunk Dad Aku is juga the suka. best. I love all of their clothes. Terus abis itu Kelly, aku suka banget Oh, ya, Kelly, Kelly. Home. Itu bahan-bahannya juga bagus-bagus banget. Tapi Drunk Dad sih gemes-gemes banget. I wish mereka ngeluarin koleksinya agak cepat. Tapi at some point malah jadi kayak eksklusif juga dan bagus Bener, gitu. karena pelan-pelan Iya, kan karena di pelan-pelan. tengah gempuran fast fashion ini. Aku juga suka ini, Three Monkeys. I love Three Monkeys Iya. so much. Gemes banget. Itu gemes banget. Apalagi ya aku? Apa Josephine celana tuh dia. Oh, Josephine Annie ya. aku tuh kemarin sempet lihat Ice Tat. Ah, yang ada tasnya juga nggak sih? Aku nggak tahu kalau dia punya tas ya. Ya pokoknya gitu lah, banyak lah sekarang Iya banyak kan lokal brand yang lucu-lucu. sebenarnya bagus-bagus, lucu-lucu. Bener. Love lokal brand, aku proud. Oke. Next. Next sih. Me. My turn ya. I'm Ya. scared. Di ruangan ini siapa yang paling jelek? Dia langsung pakai kacamata karena nggak kelihatan. Jujur menurut gue nggak ada yang jelek, sumpah. Kok Der? Kan gue jawab jujur, nggak ada yang jelek. Pilih siapa yang paling jelek? Gue. Gue nggak ada. Itu semuanya ganteng dan cantik dengan jalannya sendiri. Iya nggak ada. Iya. Yang jelek Yaudah di Der aja studio deh, ini. Der aja. Nggak ada. Iya nggak ada, Nggak ada. sumpah nggak ada. Jujur ini. Berarti Udah, nggak dapet Der ya? Iya. Ya nggak usah Der ya. Nggak dapet Der ya? Karena beneran nggak ada loh, beneran. Yeay. Easy deh. Gampangnya mancing mereka ini. Iya. Ayo, kamu selanjutnya apa tuh? Lah udah kok ambil lagi. Gue. Cuma 4 kok ini, cuma 4. Oh Jadi, iya, oke. kamu satu lagi, aku satu lagi. Sebutin konten creator fashion yang menurut lo fashionnya bi aja. Be aja. Boleh luar negeri nggak? Enggak. Masalah kalau luar negeri kan kagak nyampe FYP-nya, jadi nggak apa-apa. Iya. Jadi kalau ini kan nyampe. Kan ya. yang penting konten creator fashion kan. Konten creator fashion, soalnya di Indonesia bagus-bagus semua lagi, sumpah ya, beneran menurut gue. Iya, menurut Karena kayak aku- misalnya even cowok nih ya, yang kayak fashionnya tuh nggak gue banget. Tapi gue ngelihat di dia tuh bagus gitu loh. Bener, Kalau lo bener, bisa jadi bener. fashion content creator berarti emang udah banyak yang suka sama lo tuh, berarti ya emang menarik gitu loh. Ya. Di mata gue juga jadi menarik gitu. Apa ya kayak Yang bi aja nggak ada sih menurut aku tuh fashion tuh kan sangat personal dan itu kan ya apa ya pilihan dia lah ya. Maksudnya even di luar negeri juga nggak ada, malah bagus. nggak ada dan aku tuh ngerasa semenjak aku masuk TikTok dan bikin konten di TikTok tuh justru konten creator tuh saling inspiring. Inspiring satu sama Nah, lain. bener. Oh my god. Spill komentar netizen yang paling nyelekit. Bisa jawab ini gampang sih. Gue paling nyelekit tuh apa ya? Kayaknya kalau misalnya ngebahas orang tua deh. Kayak misalnya
Lo kayak begini banget tuh pasti orang tua lo gini. Padahal kayak orang tua gue biasa aja lagi. Orang tua Orang kita tua gue support. bangga lagi, Iya. support lagi. Jadi kayak kalau lu lebih tahu dari gue yang anaknya dari brojol sama dia sampai umur 24 sekarang, kalau lu lebih tahu kayak mama lu pasti sedih banget ngeliat anaknya kelakuannya kayak gini. Sotoy. Ih, dia bangga banget, lo gak tahu. Gue sampai dimasukin story WhatsApp-nya mulu tuh saban hari. Emi lagi begini. Dandan tuh gue di-repost sama dia di status WhatsApp. Gitu. Apa ya kalau aku ya? Aku udah lupa-lupain sih. Iya, karena sebenarnya kalau sekarang kayaknya udah gak terlalu Iya peduli kan, sih. udah sama, udah Bener-bener nggak bye. baca. Dan ini puji Tuhan sekarang belakangan lagi jarang yang ngehujat gue. Kalau lagi mau-maunya gue dihujat. Cuma kayak, lagi sepi ya, bikin apa ya biar dihujat gitu loh kadang. Soalnya, Paham lagi. positif banget sih, gak seru deh. Iya, Gitu. kayak aku butuh drama. Iya, I need some negative energy Iya. gitu loh. Tapi yang menurut aku yang drama sih Mas Tumbas ini sih, komen-komen Mas Tumbas sih. Ya itu kadang, it could be annoying ya. Tapi is it real? Is he real? itu nanti di belakang Iya. komentar aja. Iya, kayak kepo gitu loh. Iya. Siapa sih? Kalau Philip kayak Emang menurut kamu siapa? nggak tahu lagi. Wah. Bukan nggak mungkin, maksudnya mungkin Bukan tipe aku mungkin sih, tapi kamu. iya bener. Tipe aku tuh jangan yang terlalu Nggak yang berat, berotot takut. ya. Iya, Takut iya, iya. kepenyet. Iya, bener, Kalau pelukan. Ini masih ada satu lagi loh, Oh iya, ternyata iya, loh. terakhir. Last but not least. Iya. Sorry, tangan kiri. Au. Spill momen yang sebenarnya sepele tapi bikin lo nangis bombay. Bikin nangis bombay, Tapi sepele ya. tapi sepele. Eh. Aku suka banget nangis lagi. Tahu nggak? Kamu Cancer. Aku Cancer sensitif. Kamu Aku suka. suka nangis? Aku bahkan kalau aku nggak suka nangis, Oh, aku oke. susah nangis. Hah? Jadi kalau mau nangis, aku harus mikirin sesuatu yang aku sedih-sedihin. Wow. Kamu Cancer tanggal berapa sih? 13. Juli. Kamu tapi apa? Rising-nya? Aries. Fire. Moonnya? Aku lupa satu lagi apa, tapi fire dua-duanya. Oh mungkin karena fire kali ya. Jadi kayak ini Iya. Cancernya hilang. Orang tuh mikir aku kalau nggak Leo atau apa gitu. Menurut aku kamu Aquarius. Kayak, Enggak ya? nggak tahu sih. Cuma maksud gue, kalau aku tuh misalnya aku lagi sedih banget, aku sedih apapun aku nggak bisa nangis kan. Jadi aku kayak, ini udah pernah aku ceritain kemana-mana ya. Dan aku suka ngebayangin Gilang meninggal. Astagfirullah. Aku izin ke Gilang, kayak lah gue tadi ngebayangin lo gini. Atau enggak gue denger lagu Unconditionally, kayak Katy Perry. Terus Oke. ngebayangin gue di video klip, and then I cry. Terus abis itu gue bisa nangis, karena gue ngebayangin Unconditional. Itu gue beneran harus di otak gue tuh gue slow-mo. Gue lari, hujan, skenario itu gue udah tahu Unconditional gimana. tuh yang dia tuh ditinggal meninggal. Kayaknya deh, I love you unconditionally gitu kan. Yang ini bukan yang video klipnya kecelakaan. Ah, Oh, nggak tahu bukan gue, ya? iya minta sih, cuma hobi banget gitu loh, Bukan. kayak kalau ketabrak slow-mo tuh kayak dapet gitu loh, kaca agak Ada yang lebih sedih tahu Katy Perry yang video cuma malah klipnya. jadi sedih, video klipnya sedih. Iya, The One That Got Away. Oh iya, Itu yang kecelakaan mobil. iya. Ya kan bener kan? Iya. Tapi aku tuh gampang banget nangis. Jadi apa kalau hal sepele semuanya aku tangisin. Semua bisa nangis Semua gitu ya. bisa. Tau nggak? Aku tuh ada momen yang kayak, kok aku belum nangis ya? Malah kayak, Iya. kenapa minggu ini gue nggak nangis ya? Kok belum nangis Pengen ya? nangis deh. Nonton apa kayak yang sedih gitu. Oke. Udah kejawab semua ya. Sekarang kita lanjut ngobrol lagi dikit nih ya, Kak Muti ya. Nah ini di Jangan panggil luar aku Kak. Muti. Aku kayak Mbak. tipe-tipe mbak-mbak pick me nggak yang kayak nggak mau dipanggil kakak. Iya, atau kayak don't call me Call me mbak. Iya, itu Mbak, itu lu Tapi aku brengsek. suka banget dipanggil mbak. Sama. Karena, oke mbak, Ya kita udah. kalau gitu kita sama mbak aja Iya. gimana? Nah, berarti kamu sebenarnya suka dipanggil Mbak kan? Aku suka dipanggil mbak. Sama. Aku yang nggak suka dipanggil ibu. Ketuaan gitu ya? Iya, aku belum punya anak. Oh, sama buat Mbak yang di video itu tuh kayak lo kenapa sih don't call me Mbak tuh sebenarnya gue emosi banget nonton itu, sumpah gue gak pernah emosi di sosmed, ya Allah. Kayak terus gue baca komennya kayak ya udah anjing gitu, kayak emang ya udah lu maunya dipanggil apa anjing gitu, kayak dia maunya dimaki-maki gitu kan, ya emang Mbak. Aku nggak apa-apa dipanggil ibu. Kalau aku udah hamil dan melahirkan deh. Tapi kalau Baru jadi seorang ibu iya, kan? kalau belum mbak aja aku nggak apa-apa loh. Embur. Oke. Mbak Tumbas,
Di luar konten, kayak apa sih hal-hal kecil gitu buat kamu yang bikin kamu tuh kayak senang dan bahagia banget akhir-akhir ini? Nonton anime tadi. Berarti lagi demen-demennya banget nonton anime ya? Iya, sama aku lagi gambar-gambar lagi. Kamu dari dulu suka gambar? Aku suka gambar. Aku suka gambar, sama aku lagi berusaha untuk baca buku lagi. Introvert kan? Iya, baca buku kan? Baca buku. Tapi nggak laktos. Nggak laktos. Jadi mungkin kayak derajatnya belum sampai laktos ya. Kamu suka journaling nggak, Mil? Aku suka banget journaling. I try to, tapi nggak bisa. Sumpah gue udah seniat itu. Tapi kayak aku tahu karena extrovert tuh mungkin karena udah cerita ke temen-temennya. Iya benar. Bikin reading club lucu sih kayaknya ya. Kamu mau nggak? Iya, kita bikin bareng-bareng. Bikin yuk. Actually ada loh punya Kak Grace karena she loves to read books so much. Jadi kayak gara-gara dia juga aku jadi kayak suka kebaca-baca buku gitu. Oh, lovely. Iya, lovely. Love her. Ini kamu bisa join loh, kita join bareng-bareng ya. Iya, Kak iya, Grace. iya. Oke, sekarang kita masuk ke WC wadah konge. Wow. Ini harus gimana? Ini kamu aja. Aku tetap tempat kamu aja duduk di situ, tumbas. Ya, ini pertanyaan dari netizen. Ya, I know. Ini bukan toilet yang kayak biasa kamu lihat. Iya. Tapi di dalam sini ada hasil-hasil benih dari netizen Oke. Gitu. Ini ada beberapa pertanyaan. Kan kemarin buka Q&A itu di story. Oh iya, benar-benar. Gitu. Ya, ini pertanyaan pertama dari Santa_210. Mau nitip salam ke Mbak Tumbas. Apapun yang terjadi jangan padamkan aura positifnya ya. Oh, lovely. Gemes. Gemes banget, terima kasih ya. Semoga tidak padam. Menyala terus aura positif ya. Nah, ini selanjutnya dari Kak GG Ajaya. Pendapatnya setelah menjadi trendsetter cewek botak gimana, Kak? Ya, waktu itu sempat kan menjadi trendsetter cewek botak tuh. Gimana tuh? Gimana ya? Gimana maksudnya, perasaan gimana? Ya, maksudnya kayak kamu jadi spotlight gitu, kayak wah ini si cewek botak nih gitu. Sebenarnya tuh waktu itu aku agak sedih. Ya, what happened kayak sampai kamu memutuskan untuk botakin rambut sebenarnya? Enggak. Sebenarnya kalau alasan membotakan tuh aku nggak sedih. Oh, tapi aku berarti bukan sedihnya lagi- tuh karena kayak kenapa orang-orang tuh ngiranya aku Cancer. Iya. Ya aku berzodiak Cancer. Tapi maksud aku kayak botak. Kamu Cancer tadi kan? Loh, iya. Kita Oh my god. kita water sign Iya, Cancer. iya. Geng. Iya, tapi maksud aku kayak Nggak pengobatan kok, gitu kan. sehat kok. Lagi di Jakarta nggak penang. Bener. Iya. Nggak lagi mau medical check. Maksud aku lebih ke nggak semua Botak tuh penyakitan Iya, bener, gitu bener, loh. Maksudnya ya ini bentuk ekspresi diri aku aja gitu. Which is good, kayak in my Britney Spears era vibe. Iya. Ya kan? Waktu itu emang nggak gila sih. Padahal menurut aku gilanya tuh sekarang kayak. Tapi sekarang Pas udah ada botak rambutnya ya. baru gila. Baru gila ya, pas botak malah happy ya, say. Paham. Duh, lagi pancaroba deh ini. Siapa yang bikin pertanyaan? Karena ini orangnya sama kayak yang kemarin. @pisange. Oh iya, nggak mulu ya? Ini kalian ya sebenarnya. Ini beneran netizennya ada gitu loh, Oke. pisange. Oke, pisangnya itu maksudnya pisangnya kan? Iya. Kalau bahasa Jawa kan? Hanya 4 pisange. Enggak, tapi kalau bahasa Jawa pisangnya, jenis-jenis pisangnya. Pisangnya gitu, oh iya bener. Kalau bukan pisangnya baru. Pi spasi gitu Iya, kan, iya. ini enggak. Spill pacarnya enggak. Banyak yang kepo sih, termasuk aku ya guys. Aku juga kepo banget. Oh, kamu mau? Mau tahu, bukan mau. Iya, pacaran. kamu aja ya. Iya. Kamu mau punya pacar? Udah. Spill dong, Kak. Udah kok, netizen udah pada tahu, Kak. Loh, kok aku nggak tahu? Oh iya, nggak tahu ya? Aku bukan netizenmu ya? Apa kamu udah unfollow aku? Oh, enggak. Enggak, netizen udah pada Kamu tahu. mau lihat nggak? Mau dong. Kamu aja ya? Iya. Ngintip Mau aja dong, ya, ngintip gitu ya. Aku aja. Ini Gitu ya. creator juga. Ah, rahasia. Kepo deh. Coba. Kalau aku creator juga, Kak. Siapa? Spill. Spillan ya? Iya. Sil-silan ya? Bentar, aku cari dulu. Sabar. Bentar ya, aku cari dulu. Mana ya, coy? Oh, iya. Oh. Bentar. Ini aku tuh udah lama banget. Gimana ya? Kaca nggak di belakang? Gue tau Nggak. otak-otak busuk kalian ya. Bentar ya. It's her. Wait. Dia zodiak apa? Taurus. Oh. Dia zodiaknya apa?
Oke. Aduh. Gak bisa deh. Aduh. Dan sebelum sama yang ini gue sama. Oke. Apa? Oh, ada lagi. Jangan kayak gitu, nanti ambeien loh. Nggak apa-apa kan, cuma udah abis ini udah closing. Oke. Cuma bentar doang, Beb. Dari Louis XYY. Kakak paling suka fashionnya yang gimana sih, Kak? Gitu. Ya, tapi actually what do you like? Walaupun kamu kan pakai baju kayak begini, tapi mungkin ada yang kayak kamu tuh ngelihat lucu banget gitu. Aku tuh pernah kayak baca somewhere gitu tuh kalau fashion tuh sebenarnya personal experience. Jadi hal-hal yang kita alami itu tuh sebenarnya yang bikin fashion kita tuh kayak gitu. Maksudnya kita nggak bisa tiba-tiba kita mau jadi gayanya old money. Itu pasti bakal off sebenarnya. Kayak auranya kelihatan, coy. Kalau misalnya you not old money, dipaksain old lu money. pakai baju ala-ala old money, ya enggak gitu. Dan ya kan. Karena gitu. yang beneran old money mau pakai baju apapun, lu kelihatan old money. Iya, karena auranya apa enggak sih gitu. Jadi ya sebenarnya aku suka sih sama fashion aku yang sekarang, apapun itu ya, mau yang dangdut, mau yang apa nanti aku coba gitu. Tapi make sense yang tadi kamu bilang, katanya kalau misalnya fashion kita itu tergantung sama apa yang kita experience. Bener. Karena kayak dulu gue sampai sekarang suka banget pakai baju-baju monokrom karena at that time nggak tahu, kayak kalau lagi sedih-sedih kan pakai bajunya hitam gitu-gitu kan. Cewek-cewek konsep ini kan. Iya, cewek-cewek konsep ini kan sesuai selalu ya, mengkonsepkan kan perasaannya hari ini kayak gimana. Gue kalau udah lagi sedih kan jadinya bingung kan mau pakai apa. Jadi hitam-hitam aja. Nah, tapi gara-gara pakai hitam-hitam itu lucu, gue jadi suka sama yang hitam-hitam. Mau gue lagi happy, mau lagi sedih, gue jadi suka hitam-hitam karena gue pernah punya experience gitu. Iya. I agree gitu. Sekarang itu banyak banget orang-orang yang, ini aku juga agak baca-baca gitu ya, orang-orang yang sekarang tuh banyak banget berkonsep pengen old money. Bahkan sekarang fashion brand yang luxury ngeluarinnya udah nggak yang polos-polos, jadi ngeluarinnya yang rame-rame. Biar orang-orang tuh nggak pakai produk mereka untuk terlihat old money lagi, tapi yang emang beneran beli produk mereka itu bajunya yang nyentrik-nyentrik, biar nggak kelihatan simple old money apa gitu. Iya. Ya kan? Setuju. Karena kayak kenapa sih? Iya. Apa sih yang Salah dengan new money. iya, enggak atau no money? Or no money. Or no money, as long as kamu baik sama orang, as long kamu Yep. decent berpakaiannya, even you have no money is fine loh, gitu. Jadi kayak kenapa sih kita tuh, aku tuh lebih kayak gini loh, mikirnya kenapa kita tuh harus mengglorify orang kaya gitu loh. Padahal kayak nggak semua orang kaya tuh baik. Iya, betul. Nggak semua orang kaya juga mendapatkan kekayaannya tuh dengan cara halal gitu loh. Agree. Please ini dipotong-potong ya. Please ini jadiin hook. Harus jadi hook. Ya tapi I agree. Jadi kayak kenapa sih harus diglorify banget, lo pengen kelihatan old money gitu loh, biar dapat respect kah? Padahal lo kan harusnya gain respect because of your attitude. Tapi itu emang ada yang dididik, didoktrin sama keluarganya atau lingkungannya untuk kamu tuh harus kelihatan kaya supaya kamu nggak diremehin. Iya. Bahkan banyak banget menurut gue sekarang ibu-ibu nge-iniin anaknya tuh kayak anaknya pakai baju yang ngerti nggak sih, kayak anaknya tuh dibikin bajunya warna krem semua. Iya. Apa sih bilangnya sebutannya tuh? Iya, sebutannya ada lah kayak gitu-gitu. Beige mom. Iya, beige mom gitu-gitu, kayak let them kids be kids gitu loh, kayak dia sukanya apa, kartun kayak gitu ya. Iya, pakaiin baju Elsa, baju apa. Dora, Kasih ya kan? handuk Gucci yang lu tahu nggak di pasar malam tuh. Handuk gue dulu handuk gue udah Gucci tuh dari SD. Upin Ipin kayak apa iya. ya kan? Gucci kan ada yang Doraemon. Iya kan? Lucu tuh, Ruben Onsu suka make. Kamu tahu banget. Aku suka lihat di Kak Ruben sama Sarwenda. Oh, lucu. Iya. Langganan mereka beli yang ada Doraemon atau Mickey Mouse. Iya kan? Lucu gitu kan. Gemes. Maksudnya mereka old money. Iya, they have money. Iya, gitu. they have And money. kelihatan gitu. Iya kan? It's the way you present yourself, bukan dari baju. Betul. Agree. Setuju. Oke, oh my god, seru banget obrolan hari ini. Nggak nyangka obrolan tentang fashion sebenarnya gue se-interested itu. Dan seru banget hari ini bisa ngobrol banyak juga sama Mbak Tumbas. Yeah. Semoga apa yang kamu lakuin dan segala journey kamu bisa berjalan lancar sampai kapanpun. Amin. Terima kasih Emil sudah mau mengundang Thank you so aku. much. Thank you so much Mbak Tumbas. Jangan lupa juga untuk kalian semua untuk like, comment, subscribe, dan komen juga di bawah pengen bintang tamu selanjutnya lagi. Siapa lagi yang lebih gentar, oke? See you guys next week. Bye-bye.